Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita boleh diberi kesempatan kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan secara khusus tema hari ini kita berbicara tentang peran pemuda dalam gereja. Seperti apa kehidupan sebagai anak muda di dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya. Sebagaimana diungkapkan melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca bersama-sama salah satu bagian ayat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke dalam penghakiman. Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu ungkapan oleh kitab Pengkhotbah. Mengungkapkan tentang kehidupan sebagai anak-anak muda. Mengungkapkan tentang apa arti kehidupan manusia di dalam dunia ini. Bahkan kalau kita membaca secara keseluruhan maka kita menemukan penulis Pengkhotbah atau yang dikatakan Raja Salomo. Dia sendiri sampai pada bagian terakhir. Dia pun bertanya tentang arti sebuah kehidupan ini. Betapa tidak mudahnya memahami akan kehidupan yang dijalani hari lepas hari. Karena ada saatnya dia lahir, ada saatnya dia bertumbuh, ada saatnya dia menjadi pemuda, menjadi dewasa, menjadi orang tua dan kembali mati. Pergantian generasi demi generasi membuat Salomo bertanya, seperti apa sebenarnya kehidupan yang harus ditampilkan di dalam kehidupan ini. Maka dia mengungkapkan sebagai anak muda, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana harus bersukaria di masa hidup ini. Harus bersukaria di dalam menjalani kehidupan masa muda ini. Karena ini menjadi satu bagian yang hanya sekali dilewati di dalam kehidupan ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah sekali melewati masa muda harus mampu mempertanggungjawabkan di dalam setiap kehidupan kita. Di setiap segi kehidupan. Dan di sini juga diungkapkan, ingat melewati masa muda dan suatu hari nanti kita selesai di dalam kehidupan ini. Di mana kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Maka dari sini kita bisa belajar. Satu panggilan kita sebagai anak muda hadir di dalam dunia ini. Menjadi satu tanggung jawab bagi kita. Untuk menunjukkan peran kehidupan kita sebagai anak muda. Ada begitu banyak anak muda saat ini. Yang menunjukkan prestasinya yang luar biasa. Karyanya yang luar biasanya. Dan mereka bekerja dengan keras. Mereka begitu giat untuk mendapatkan upah di dalam kehidupan mereka. Dan mereka berjuang untuk hal itu. Tetapi kalau kita kembali merenungkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai anak muda, peran kita di dalam gereja seperti apa? Saya berpikir bahwa kita lebih senang dengan peran kita yang ada di luar sana. Dibanding peran kita di dalam gereja. Tetapi ketika ini menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita bisa belajar bersama-sama. Kalau kita membaca di dalam bagian kebenaran firman Tuhan, secara khusus di dalam kitab Filipi, dikatakan demikian. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Seorang Paulus tampil dan berbicara kepada jemaat di Filipi. Di dalam suratnya dia menuliskan seorang sosok yang bernama Timotius. Dan dia mengungkapkan sebuah pujian yang luar biasa kepada sosok pribadi yang masih muda. Yang bersama-sama dia mengatakan bahwa enggak ada orang lagi yang bersama-sama dengan aku tuh seperti dirimu. Dia tidak menemukan pribadi yang hebat dan luar biasa seperti yang dia ungkapkan kepada Timotius.
Kenapa? Karena Timotius sebagai yang muda, dia memperhatikan kepentingan umat Tuhan. Dia memperhatikan kepentingan jemaat yang percaya kepada Tuhan. Maka bagi Rasul Paulus, ini adalah pemuda yang sangat menolong di tengah-tengah pelayanan. Karena apa? Karena dia, dikatakan Alkitab, dia tidak mencari kepentingannya sendiri. Tetapi dia melakukan apa yang menjadi kepentingan Kristus. Karena apa? Ternyata ada banyak anak muda. Dari zaman diungkapkan oleh Paulus di kitab Filipi. Banyak anak muda. Tetapi mereka menjalani kehidupan mereka di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Untuk semuanya mencari keuntungan diri. Tetapi berbeda dengan sosok yang bernama Timotius. Justru dia terus memperhatikan apa yang menjadi kepentingan banyak orang. Dalam hal ini berbicara tentang kerohanian. Dalam hal ini berbicara tentang percaya kepada Kristus. Dalam hal ini berbicara sejauh mana sebagai orang-orang yang percaya melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka diungkapkan Timotius yang luar biasa. Seberapa hebat Timotius yang mendapatkan pujian dari seorang Paulus. Maka di dalam ayat selanjutnya dikatakan begini. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Maka ungkapan dari Rasul Paulus ketika mengungkapkan tentang Timotius yang terus memikirkan, memperhatikan kepentingan banyak orang sebagai anak muda, dia mewujud nyatakan di dalam kesetiaannya, di dalam pelayanannya. Jadi pemuda yang bernama Timotius, dia bukan hanya memperhatikan, dia bukan hanya melihat, tetapi dia menunjukkan tanggung jawabnya di dalam kesetiaan. Kalau Rasul Paulus berani memuji anak muda yang bernama Timotius, ini memberikan gambaran betapa tidak mudahnya menemukan anak muda yang seperti ini. Maka ini menjadi panggilan kita sebagai orang percaya, khususnya kita sebagai anak muda. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita saat ini secara khusus di tahun 1759. Itu dikatakan bagaimana di Universitas Cambridge itu mulai gerakan pemuda Kristen. Bagaimana menjadi himpunan mahasiswa Kristen. Dan dalam perjalanan kehidupan mereka dari abad 17, pertengahan abad 17 itu sampai di abad 18 itu mereka mulai maju. Dan terus berkembang. Sehingga yang terjadi himpunan mahasiswa Kristen itu terus bertumbuh. Dan bukan hanya berkembang di Inggris. Tetapi menyebar ke seluruh negara. Bahkan sampai ke Australia. Dan di situ dikatakan, di situ sebagai anak-anak muda, mereka bukan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tetapi mereka melihat kita ini sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, sebagai anak-anak muda, maka apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan orang Kristen? Maka mereka berkumpul bersama, dikatakan, mereka berkumpul bersama, mereka belajar Alkitab, mereka PA, mereka berdoa bersama. Dan perkembangan itu begitu luar biasa terjadi. Satu ketika di tahun 1963, maka datanglah yang bernama Seon Siregar. Seon Siregar mungkin kita pernah membacanya. Dia bertemu dengan yang namanya Dr. Jonathan Parapak. Ketika mereka bertemu, mereka pernah ada di sana dan mereka melihat apa yang terjadi dalam komunitas sebagai anak-anak muda. Khususnya dalam pemahaman kebenaran dan mereka menghimpun orang-orang yang percaya secara khusus mahasiswa. Maka di tahun 1963-1960 itu menjadi satu pergumulan bagi mereka berdua. Karena yang satu harus kembali berangkat kuliah, khususnya Seon Siregar. Tetapi tidak lama kemudian Seon Siregar kembali ke Indonesia. Kembali bertemu dengan Jonathan Parapak. Dan mereka mendiskusikan. Dan mereka memulai perjalanan tentang himpunan mahasiswa Kristen. Untuk apa?
Karena mereka sangat diberkati ketika mereka berada di luar negeri. Mereka sangat diberkati sebagai anak muda yang bukan hanya menimba ilmu pengetahuan yang bersifat sekuler, tetapi mereka menemukan nilai-nilai kerohanian di sana. Maka itu tertanam dalam hati mereka dan mereka mulai menggerakkan anak-anak muda. Dan yang terjadi tahun 1971 terbentuklah yang disebut sebagai Yayasan Persekutuan Kristen Antar Universitas. Yang kita kenal dengan sekarang apa? Perkantas. Maka selain ada dua sosok ini, ada dua juga teman mereka yang akhirnya terbentuk Persekutuan Kristen ini. Dan kita melihat sudah 54 tahun sampai saat ini. Dan itu begitu berkembang luar biasa. Artinya apa? Sebuah peran dari pemuda, waktu mereka kuliah, mereka menemukan kebenaran, mereka hadir di Indonesia dan mereka kembali untuk apa? Mengumpulkan anak-anak muda Kristen. Untuk apa? Memberikan dampak di sekitar mereka, khususnya dalam kehidupan mahasiswa. Dan kalau bicara perkantas kita semua udah tahu, hampir semua universitas semua ada berbicara perkantas. Khususnya yang banyak anak-anak Tuhan. Dan itu terbentuk saat ini dan begitu luar biasa. Sudah 54 tahun berjalan. Sampai saat ini terus dan terus berkembang. Maka kita bisa melihat kalau hal itu bisa diwujud nyatakan. Maka peran kita sekarang apa? Sebagai anak muda ketika kita ada di dalam gereja. Jarang kita menemukan. Khususnya anak muda. Pak, saya mau jadi guru sekolah minggu. Jarang. Harus kita tanyakan dulu satu persatu. Jarang, Pak, saya punya kemampuan untuk bermain musik. Saya punya kemampuan untuk melakukan banyak hal di dalam gereja. Boleh nggak saya terlibat? Kita sulit menemukan pribadi-pribadi yang seperti itu. Maka dari sini kita bisa melihat. Kalau Paulus bisa memuji Timotius. Dan dia sudah dikatakan bagaimana dia melayani bersama dengan Timotius. Dan sudah dibuktikan oleh apa? Kesetiaannya. Alkitab mencatat kesetiaannya telah teruji. Artinya apa? Enggak main-main. Sudah teruji dari waktu ke waktu. Kemudian yang berikutnya dikatakan bukan hanya lagi bicara terhadap Timotius. Tetapi ada Epafroditus di sana. Salah satu rekannya, salah satu seperjuangannya. Yang juga apa? Dia, Epafroditus ini adalah jemaat Filipi. Anak muda Filipi. Kemudian dia disuruh untuk apa? Suruh pergi membawa hantaran kepada Paulus yang ada di Roma. Kalau kita mau sedikit mundur ke belakang membacanya. Maka kurang lebih perjalanan dari Filipi. Ada yang menulis 1000 kilometer sampai 1200 kilometer. Nah zaman itu kan sebagai anak muda untuk menyerahkan hidupnya untuk pergi melayani rasul itu susah. Dan kalaupun ada yang mau tantangannya tuh nggak mudah. Karena di abad pertama itu bukan hal yang gampang. Dari Filipi sampai ke Roma itu kalau sekitar 1200 kilometer. Maka jalan kaki kalau hitungan matematika lebih dari 1 bulan. Seperti apa perjalanan itu? Belum dia menghadapi para penyamun. Belum dia menghadapi para penjahat. Belum teriknya panas sinar matahari. Mungkin dia juga kehausan. Dan Alkitab juga mencatat. Dia pergi bertemu dan melayani Paulus. Dia melayani seluruh apa yang menjadi apa? Kebutuhan dari Rasul Paulus ketika berada di Roma. Maka dari sini sebagai anak muda. Ketika berada dalam gereja. Ketika kita disuruh untuk melayani. Mau enggak? Memberi diri kita untuk melayani. Peran kita menjadi guru sekolah minggu. Peran kita di dalam gereja bisa bermain musik. Peran kita sebagai anak muda kita bisa membentuk sel grup dan segala macam. Dan bersyukur secara khusus untuk di PP. Kita anak-anak muda sudah memulai sel grup. Yang dipimpin oleh Saudara Hari. Thank you Hari. Setidaknya kita sudah memulai. Tetapi semangat ini harus terus dikobarkan. Supaya kita punya peran. Untuk apa? Karena gereja kita sebagai pemuda, ya kita yang akan menggantikan. Sebagai generasi yang akan meneruskan. Sebagai tiang-tiang gereja yang akan mengokohkan gereja ini.
Maka kekuatan kita di masa muda ini, mari kita pakai untuk mengokohkan kehidupan pelayanan. Sehingga mau menunjukkan bahwa kita pemuda Kristen yang akan memberi peran penting di dalam pelayanan ini. Kemudian dikatakan oleh Alkitab, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar, jadi si Epafroditus itu mengalami sakit dan hampir mati. Karena apa? Dia mau menunjukkan perannya sebagai anak muda. Mau melayani di tengah-tengah jemaat. Mau mengikuti ketika dia disuruh untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dan Alkitab menuliskan hampir mati karena dia sakit. Tapi Allah mengasihi dia. Itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah. Kemudian kita juga bisa belajar bersama-sama ketika Tuhan bilang kepada Musa, Musa, aku akan memberikan engkau tanah Kanaan ini. Suruhlah beberapa orang untuk mengintai tanah Kanaan. Maka dia memanggil 12 orang mewakili ke-12 suku untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Di sana ada orang Het, ada orang Amori dan segala macam. Kemudian setelah mereka pergi 12 orang diceritakan di dalam kitab Bilangan 13 dan juga kita bisa membaca di dalam kitab Ulangan pertama. Maka di situ mereka sampailah ke tanah yang mereka tuju. Di sana dikatakan Alkitab tanah yang baik, hasilnya luar biasa. Kemudian mereka pulang. Lebih dari 1 bulan 40 hari mereka pulang. Dan pulang datang melaporkan kepada Musa. Dan ketika melaporkan kepada Musa menjadi berbeda. Tanahnya memang baik. Tetapi kita nggak bisa ke sana. Kita nggak bisa pergi ke tanah yang Tuhan perintahkan itu. Kenapa? Karena tantangannya besar, nyawa menjadi taruhan. Orang-orang di sana itu adalah orang-orang bahkan mereka membawa kabar yang tidak baik. Orang-orang yang makan manusia. Padahal itu tidak ada. Tapi orang-orang enak yang badannya besar yang disebut raksasa memang ada. 10 ketakutan. Tetapi berbeda dengan si Kaleb yang muda. Dia yang ikut mengintai, dia datang dan dia berbicara. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalah. Sebuah semangat kepastian yang terpatri di dalam kehidupan khususnya hati seorang Kaleb. Karena dia tahu kenapa dia mengatakan kita pasti akan mengalahkannya. Karena ingat dia tahu bahwa kita datang di sini pergi ke sana karena Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh tidak mungkin dia tidak menyertai. Maka sebagai anak muda ketika dia tahu teman-temannya justru tidak mau berangkat. Dia mengatakan kita harus berangkat. Tapi yang terjadi apa? Kadang memang kalau terlalu berani, kadang gak disukai banyak orang. Jadi anak muda kalau terlalu berani kita bikin program A, bikin program B, kadang kita gak disukai. Tapi kalau kita melihat itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang Tuhan inginkan. Mari kita tetap semangat melakukannya. Dan Kaleb membuktikan itu, mereka tidak menyukai Kaleb. Sehingga yang terjadi adalah apa? Mereka ingin melakukan kejahatan juga kepada Kaleb. Kemudian yang berikut, kita belajar juga dari Yosua di dalam Bilangan 14 ayat 8-9. Ketika orang-orang itu sudah marah kepada Musa. Karena enggak usah kita pergi ke sana, lebih baik kita kembali ke Mesir. Tahu, dalam situasi Musa memimpin, orang Israel bilang begini, kalau boleh kita ganti aja si Musa. Kita cari pemimpin yang baru aja. Karena dia nggak mau menuruti kita. Kita ganti aja dia. Musa berdoa pada Tuhan. Musa berdoa pada Tuhan maka tampillah yang namanya Yosua. Kemudian Yosua berdiri di tengah-tengah di depan orang Israel. Dan berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak terhadap Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka.
sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut pada mereka. Maka ketika Yosua tampil mengungkapkan hal ini, supaya kita jangan takut, kita harus maju, kita percaya Tuhan menyertai, tapi mereka mau dibunuh. Mereka justru mendapat tantangan yang luar biasa. Ingat, tantangan bukan ada orang enak itu, tapi tantangan ada di depan mereka, orang Israel sendiri. Makanya tantangan paling berat dalam gereja ya kita juga yang di dalam. Ini menjadi pergumulan kita. Tantangan paling berat bukan ada di luar, tapi ada di dalam. Yosua, Kaleb, Musa dan Harun berhadapan dengan orang Israel itu sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Dalam situasi penolakan mereka terhadap Musa, dalam situasi mereka pingin membunuh, yang terjadi apa? Justru Tuhan menampakkan kuasanya pada mereka. Waktu saya membaca bagian ini, maka sebuah pergumulan pribadi, saya menemukan, iya ternyata ketika mereka diperhadapkan dalam situasi yang sulit saat itu, sebagai pribadi-pribadi yang muda, bersama dengan nabi yang bersama dengan mereka. Tetapi kita melihat, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan pasti menyertai. Maka ketika mereka berhadapan dengan orang Israel yang ingin mencelakai mereka, Tuhan hadir membela mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, menunjukkan kemuliaannya, dan Tuhan marah saat itu juga. Tuhan bilang, Musa, begitu keras degilnya hati mereka. Aku akan membinasakan mereka. Aku akan membinasakan mereka. Malah Musa yang iba. Jangan Tuhan. Kita udah jauh-jauh Tuhan suruh dari Mesir. Nanti orang Mesir mau bilang apa? Kita udah di tengah perjalanan. Kalau Tuhan mau binasakan. Tapi Tuhan bilang aku akan binasakan mereka. Dan ketika kita membaca ayat demi ayat. Tuhan perlahan membinasakan orang-orang yang melawan dia. Orang-orang yang melawan dia. Yang memberontak terhadap dia. Yang tidak percaya kepada dia. Perlahan dibinasakan oleh Tuhan. Tapi Yosua dan Kaleb berbeda. Mereka sampai ke tanah perjanjian itu. Dua anak muda ini sampai, yang lain selesai di padang gurun. Dibinasakan oleh Tuhan. Maka kita bisa melihat bersama-sama kehidupan anak muda yang ditampilkan. Peran mereka ternyata menjadi anak muda dalam situasi apapun. Dalam kondisi apapun. Kalau itu yang diperintahkan oleh Tuhan, kita jangan berhenti dan berbalik. Tapi kita tetap harus maju sebagai contoh. Kalau kita misalnya bekerja. Satu ketika ini sebuah kisah yang terjadi di Tangerang. Teman pemuda waktu itu. Dia bekerja di salah satu kantor. Dan dia harus melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Karena dia adalah wakil di situ. Mau gak mau harus nurut sama pimpinannya. Tetapi yang terjadi pada waktu itu. Antara dua, aku tidak mengikuti, aku akan bermasalah. Kalau aku mengikuti, aku enggak bermasalah. Ujung-ujungnya dia mengikuti. Dan akhirnya menjadi masalah. Akhirnya hidupnya bermasalah. Maka dari situ dia mengatakan, iya ya. Sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang dinyatakan oleh kebenaran. Jangan langkahi, jangan lawan. Tuhan yang bilang jangan takut. Aku menyertaimu. Tapi maklum saat itu juga pasti dalam ketakutan. Nggak mampu berbuat apa-apa sebagai anak muda. Tetapi penyertaan Tuhan yang nyata harusnya menjadi kekuatan bagi kita untuk mampu menembus situasi apapun. Khususnya kita sebagai anak-anak muda. Maka di dalam perjalanan iman kita harus menunjukkan buktinya seperti apa. Suatu ketika seorang hamba Tuhan berbicara seperti ini. Ini terjadi di Korea Selatan. Dia mengatakan seperti ini, di gereja kami itu kalau mengadakan KKR, khususnya itu satu tempat bisa stadion itu bisa penuh tempatnya. Begitu antusiasnya anak-anak muda untuk datang beribadah kepada Tuhan. Begitu antusiasnya mereka yang jauh tapi mereka berjuang untuk hadir. Dan ketika hadir memang luar biasa banyak. Tetapi Pak, yang terjadi adalah
Mereka semangat memuji Tuhan. Mereka semangat dari jauh untuk datang di situ. Mereka menunjukkan peran mereka untuk apa? Berkontribusi hadir di sana. Tetapi yang terjadi apa Pak? Setelah mereka selesai acara, hidup kembali kepada kehidupan yang lama. Hidup kembali kepada kejahatan yang mereka lakukan. Hidup kembali kepada apa yang mereka suka. Seperti yang digambarkan oleh kitab Pengkhotbah. Bersukarialah, turuti segala keinginan. Itu yang mereka lakukan. Tapi Pak, mereka lupa. Di bagian ayat 9 itu pasal 11 kitab Pengkhotbah. Itu yang akan membawamu untuk diadili kepada Tuhan. Mereka lepas yang bagian itu. Sehingga mereka melakukan apa yang mereka mau. Maka dia mengatakan banyaknya anak muda di dalam gereja seringkali tidak menunjukkan seperti apa hidup yang sebenarnya. Semangat dalam memuji Tuhan. Mereka berperan untuk melakukan banyak hal. Tetapi sayang, perubahan hidup tidak terjadi. Maka kalau kita belajar mulai dari Timotius yang teruji kesetiaannya. Kita belajar bersama-sama dari Epafroditus. Menunjukkan sebagai pribadi yang berani menderita untuk sebuah tugas yang dipercayakan kepadanya. Kemudian bagi Kaleb, dia berani berhadapan dengan orang Israel yang sudah dalam situasi seperti itu. Supaya untuk menenteramkan mereka. Tetapi dia tidak disukai. Demikian juga dengan Yosua. Terjadi sesuatu yang berbeda. Tetapi tetap mereka berjuang untuk melakukannya. Waktu kita masih di Kalimantan Barat. Salah satu daerah yang pernah kami datangi. Kami suami istri datang di salah satu tempat. Kurang lebih dari Ngabang itu kita bisa menempuh 2 jam sampai 2,5 jam. Nah waktu kami sampai di situ, kami bertemu dengan gembalanya. Dan kemudian gembalanya bercerita seperti ini. Di tempat kita ini, baru sekarang terbentuk yang namanya taman kanak-kanak. Tapi yang jadi persoalannya Pak, bukan taman kanak-kanaknya. Tapi taman kanak-kanak ini didirikan oleh siapa? Oleh murid SMA yang baru lulus. Murid SMA yang baru lulus sebagai orang gereja, dia mendirikan PAUD. Kenapa dia bisa mendirikan PAUD? Karena dia begitu kasihan lihat anak-anak di kampung. Pergi sekolah, pulang sekolah, seperti itu aja. Enggak ada. Udah kelas 5, udah kelas 6 baca pun masih belum bisa. Maka dia dengan satu semangat dia mendirikan itu. Tapi kan gak gampang, udah buat seperti itu untuk mendapatkan legalitasnya kan susah ngurusnya. Tapi dari situ mau dikatakan dia sebagai hamba Tuhan belajar dari jemaat yang baru lulus SMP. Dia menunjukkan perannya sebagai anak untuk menjadi berkat bagi desa itu. Kemudian satu daerah yang pernah menjadi duta baca juga dari gereja dan STT. Waktu kami datang di situ, saya secara pribadi bertemu dengan mantan pendiri sekolah yang ada di situ. Dan dia punya murid, di mana muridnya itu sekarang sudah membuat sekolah juga di situ. Dan dia bilang, baru satu murid ini yang berhasil dalam binaan dia mulai dari sekolah ini dibuka. Baru satu. Dan itu terjadi pada seorang wanita, bukan laki-laki. Ini guru akhirnya karena dia sudah bisa buat sekolah, sebagai gembala dia bilang, kamu harus pergi. Hanya dia utus ke Untan untuk ambil PGSD. Untuk apa? Untuk mendidik anak-anak. Dan sekarang sudah berhasil. Jadi kita bisa melihat peran anak muda di dalam gereja. Dia menunjukkan sesuatu yang di dalam gereja, di luar gereja itu berjalan bersama. Maka tantangan kita di dunia saat ini khususnya sebagai anak muda. Sejauh mana kita mau melakukan peran kita kalau kita semua harus disuruh-suruh. Gak ada yang berani menawarkan diri untuk melayani. Gak ada yang berani, saya Pak siap mau melayani. Dalam bagian apa? Kita melayani bersama. Kalau kita sebagai generasi penerus, maka kita punya tanggung jawab untuk gereja kita.
Kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan gereja kita. Maka kita berjalan bersama, bergandengan tangan bersama untuk kemajuan kita bersama. Dan ini menjadi hal yang indah bagi kita. Maka peran kita sebagai anak muda menjadi pengajaran penting bagi kita untuk melihat. Yang pertama, sehati sepikir melayani Tuhan. Saya yakin sulit untuk sehati sepikir melayani Tuhan. Tapi dalam konteks yang disampaikan Paulus khususnya dalam kitab Filipi. Mereka sehati, mereka sepikir. Antara Paulus dan Timotius, Epafroditus, mereka sehati untuk melayani Tuhan. Maka buat kita yang muda ketika bersama dengan orang tua, mari kita menunjukkan kita sama-sama untuk sehati. Pak susah Pak sehati sepikir, latar belakang hidup kita beda. Kehidupan hari-hari beda, pengetahuan beda. Bagaimana Pak bisa sehati sepikir? Orang yang takut akan Tuhan akan mampu menempatkan dirinya ketika dia berhadapan dengan siapapun. Dia akan mampu menempatkan dirinya untuk menjadi terang. Dia mampu menempatkan dirinya untuk menunjukkan sebagai anak muda yang hadir di tengah-tengah gereja. Dan itu harusnya menjadi semangat kita. Maka anak muda yang sehati sepikir melayani Tuhan. Bersama dengan kita sebagai orang dewasa. Sebagai umat Tuhan. Ini akan menjadi satu perjalanan yang indah dalam kebersamaan. Dan itu perjuangan kita bersama. Hal yang kedua. Kesetiaanmu teruji. Kemarin di dalam cell group. Saya mengatakan kepada teman-teman kita semua. Ingat. Semangat kita awal ini, kita harus jaga dan pelihara. Karena biasanya segala sesuatu yang kita mulai, biasanya awal tuh semangat. Tapi day by day, waktu demi waktu berjalan, seringkali kita menjadi lemah. Apalagi diperhadapkan dengan persoalan. Apalagi ada yang tidak suka. Apalagi aduh dia nggak datang. Halangan A, halangan B. Nanti kita mulai lemes. Aduh kok kayak begini ya. Kita bisa hilang semangat. Tetapi kita bersama-sama belajar untuk komitmen. Untuk menunjukkan kesetiaan. Kalau kita sebagai anak muda yang bermain musik. Mari kita menunjukkan kesetiaan kita bermain musik. Kita bermain musik bukan untuk gereja. Tapi kita bermain musik sebagai satu bentuk aku mengasihi Tuhan. Maka sebagai anak muda yang menanamkan diri untuk hidup mengasihi Tuhan. Ketika dia bermain musik pun dia menunjukkan aku mau bermain musik untuk Tuhan. Melalui pelayanan yang ada di gereja. Kita mau melayani bersama. Dan kita mau menunjukkan kesetiaan kita bersama. Karena apa? Bukan gereja yang disenangkan. Perjuangan kita bukan menyenangkan gereja. Tapi perjuangan kita adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Sang pemilik gereja itu sendiri. Itu perjuangan kita bersama. Hal yang ketiga. Berani menderita. Enggak gampang. Ini hal yang sulit. Tapi ketika Epafroditus harus menjalani 1.200 kilometer. Maka itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi kenapa dia mau menjalani apa yang disuruh oleh jemaat Filipi? Kenapa dia mau menjalaninya? Kenapa dia menerima tanggung jawab itu? Dan kenapa dia mau mengemban tanggung jawab itu untuk pergi ke Roma bertemu dengan Rasul Paulus? Kalau kita membaca pribadi yang mengenal Tuhan, pribadi yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dia berani menjalani penderitaan walaupun tidak semua orang menyukainya. Dan dia menjalani hal itu. Dan Alkitab mencatat dia bertemu melayani Rasul Paulus sampai dia kembali. Dan Paulus mengatakan hormatilah orang-orang yang seperti ini. Hormatilah dia. Karena dia sudah menjalani pelayanannya. Dalam kehidupan kita memang tidak mudah. Tetapi hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang melihat pada penyertaan Tuhan. Kita berani tampil menjadi pribadi-pribadi yang berjuang bersama dalam situasi apapun. Yang paling penting hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Yang berikutnya berani menghadapi tantangan ketika Kaleb diperhadapkan dengan orang banyak Israel.
Tetapi dia salah satu dari 12 yang datang. Dia berani tampil di depan mereka dan berani berbicara. Artinya apa? Memang dia tahu nyawa dia menjadi taruhan. Dia tahu bahwa dia tidak akan disukai. Tetapi dia berani berbicara, menyampaikan kebenaran itu. Bahwa kita harus berani, kita harus mengalahkan. Artinya apa? Spiritnya itu luar biasa. Maka kita sebagai anak muda kalau menghadapi tantangan dalam pelayanan, jangan langsung kecut hati kita. Tapi kita harus benar-benar berani menghadapinya. Kita harus berani membuka jalan hidup yang baru. Berani untuk menerobos. Minimal perubahan dalam diri kita harus terobos. Kenapa? Kalau enggak ya kita seperti itu terus. Kalau enggak kita ya begitu-begitu aja. Kalau bahasa seperti yang disampaikan kemarin, kita sudah dimerdekakan. Maka kemerdekaan yang diberikan itu, kita mengisinya di dalam tanggung jawab kita yang benar. Di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Pertanyaannya buat kita sebagai pemuda, ketika kita mau menunjukkan peran kita, berani enggak mengambil bagian-bagian yang penting yang Alkitab ajarkan dalam hidup kita? Kalau kita melihat perjalanan Kristus, hari demi hari dia mulai dari dia lahir sampai pada kematiannya itu, penderitaan yang dia alami itu luar biasa. Lari ke sana, lari ke sini, kemudian mau dibunuh dan mau dilakukan segala macam kejahatan kepadanya. Mau difitnah, dihajar, dipukul, disalibkan. Dia hadapi semua tantangan itu. Bahkan dia berdoa buat orang-orang yang memperlakukan jahat kepadanya. Dia mendoakannya. Maka dari sini kita bisa belajar. Kristus memberikan contoh yang luar biasa. Kristus memberikan gambaran berani untuk menghadapi setiap resiko. Sebagaimana anak-anak muda yang diungkapkan di dalam Alkitab. Dan Kristus juga menjalaninya dengan keteladanan yang sempurna. Harusnya menjadi cerminan bagi kita. Sehingga kita tidak mudah untuk goyah dalam setiap tantangan. Apalagi dalam kehidupan kerohanian kita sebagai anak muda. Saya berkomunikasi dengan rekan-rekan kemarin waktu mengajar anak remaja. Saya tanya begini kepada mereka. Kalau di rumah siapa yang masih baca firman Tuhan? Yang setia baca firman Tuhan? Ternyata hasilnya sedikit. Hasilnya Pak jarang, Pak bolong-bolong. Waktu mereka mengungkapkan itu, padahal semua orang tua mereka lagi ibadah di lantai 2, kami remaja di lantai 1. Ketika anak-anak mengungkapkan itu, mau bilang apa? Mau bilang apa? Artinya apa? Kita belum berjuang dengan luar biasa. Untuk generasi-generasi penerus kita. Kita harus berjuang untuk melakukan yang terbaik untuk generasi kita. Dan yang terakhir, sebagai anak muda peran kita dalam menjalani tanggung jawab kita. Ingat, penyertaan Tuhan itu nyata. Jangan pernah berpikir kalau Tuhan gak menyertai kita. Hanya orang-orang yang meragukan Tuhan yang merasa Tuhan tidak menyertai. Tetapi Kaleb, Yosua percaya Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang menyertai. Pasti Tuhan yang akan memimpin. Dan itu diungkapkan oleh firman Tuhan. Dan Yosua berkata, jangan memberontak melawan Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, memimpin kita untuk terus menjadi pribadi-pribadi atau umat Tuhan yang terus menunjukkan peran kita, tanggung jawab kita di dalam kesetiaan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Demikian, saya persilahkan buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Dari sayap kanan atau dari sayap kiri atau yang di tengah. Halo? Oke, berarti biasanya kan selalu ada 2. Kalau tidak ada,
bisa tidak mengerti, atau yang ada berarti sudah mengerti. Hanya dua itu aja kan. Satu, kalau nggak bertanya berarti udah mengerti. Yang kedua, oh saya nggak ngerti, ya udah nggak usah bertanya apa-apa. Sekali lagi ada yang mau bertanya? Oke, silakan Hari. Ya, izin bertanya Pak Pendeta. Seringkali kita mendengar orang bertanya kayak, kenapa sih pemuda kok meninggalkan gereja? Gereja kok jadi lebih banyak orang tuanya dibanding anak mudanya. Tetapi sebenarnya orang-orang muda itu tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Mereka seringkali berapi-api dengan imannya kepada Tuhan. Tetapi mereka mencari gereja yang lebih relevan dengan mereka, yang hangat, yang punya komunitas yang hidup. Nah, di sisi lain ada gereja yang isinya anak muda semua. Isinya begitu banyak anak mudanya. Tetapi mereka kadang kosong di dalam kebenaran, kadang dangkal di dalam mengajarkan kebenarannya. Pertanyaan saya, bagaimana gereja bisa menemukan keseimbangan untuk tetap teguh di dalam kebenaran, untuk tetap kritis di dalam memuridkan orang-orang anak-anak muda ini. Tetapi di sisi lain, kita juga bisa membawa perubahan, menjadi relevan, menjadi kontekstual dengan zaman sekarang, dengan anak-anak muda sekarang, baik secara teknis gerejanya maupun spirit gereja itu. Sekian. Oke, terima kasih. Ya, menjadi satu pergumulan buat kita sebagai gereja. Kenapa anak muda itu malah banyak yang bisa dikatakan ke gereja, tapi selalu mencari mana yang cocok dengan dia, di mana dia bisa bertumbuh. Satu kelemahan kita saat ini secara khusus untuk anak muda, kita mencari tempat beribadah sesuai dengan yang kita mau. Itu kegagalan anak muda. Kalau anak muda mau datang beribadah hanya supaya dia mendapat tempat yang pas, itu keliru. Karena yang paling penting adalah kalau kita sebagai anak muda mau datang ibadah, yang kita cari bukan Pak Pendeta, bukan jemaat. Tapi bagaimana kita beribadah mencari Tuhan dalam hidup ini. Kenapa banyak anak muda bilang, wah tinggal orang-orang tua aja yang kalau di gereja. Karena mereka memahaminya seperti itu. Kalau di gereja ini kayaknya gaya hidup anak muda tuh lebih bagus. Makanya anak muda semua situ. Tapi pertanyaan, seberapa serius mereka mengenal Tuhan di sana? Atau hanya karena itu begitu menyenangkan? Karena pengalaman kami di Pontianak. Ada satu gereja yang begitu luar biasa. Karena gereja memfasilitasi semua apa yang menjadi bagian dari keinginan anak muda. Tetapi jujur, dari sekian anak-anak kita yang ikut di sana, hanya kembali dan bertanya, Pak saya nggak bisa di sana. Karena nggak Alkitabiah yang mereka dapatkan. Ada banyak hal yang berbeda. Ada ajaran yang berbeda. Artinya apa? Kalau kita anak muda hadir untuk mencari kebenaran. Sebenarnya mau di gereja manapun kita akan menemukan kebenaran. Dan harusnya kalau kita menemukan kebenaran, kita menjadi contoh di sana. Dan itu menjadi kekuatan kita sebagai anak muda. Tapi lagi-lagi, selama prinsip anak muda mencari apa yang dia mau, dia pasti akan salah menjalaninya. Tetapi selama prinsipnya dia mau menjalani apa yang Tuhan kehendaki bagi dia, maka dia akan menunjukkan nilai yang murni di sana. Dan itu perjuangan. Persoalannya enggak semua anak muda suka mencari Tuhan. Cenderung suka mencari teman, suka berkumpul dan ngobrol bersama. Komunitas yang nyaman. Jadi kita mesti hati-hati dalam hal ini. Maka yang paling penting, temukan kebenaran dimanapun kita hadir. Dimanapun kita berada. Dan jadilah terang pembawa kebenaran. Mau di gereja manapun kita hadir. Mau di komunitas anak muda manapun kita ada. Sehingga mereka melihat, iya ternyata anak muda yang hadir di gereja, ternyata ini baik. Walaupun ada juga yang menunjukkan yang tidak baik. Jadi buat Hari, selamat menjadi anak muda yang mencari Tuhan, bukan mencari gereja. Yang mencari Tuhan di dalam tempat ibadah. Maka kita menemukan kebenarannya. Demikian.